Gue kalau misalnya nongkrong apa tuh gue kayak menghindari aja gitu Beb, karena setelah dia nikah kayak si suaminya ini kayak nggak suka gitu. Aku nih kayak ada gejala bipolar deh, dia bilang gitu. Keluar dari yang kasus yang pertama itu dia udah mulai banyak kayak keanehan-keanehan. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone, jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus gitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denny Seresta, Cocok Flowit, si Cocok Cici. Terus gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Denis.Cagesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Hai, kembali ke Kontakan Denis, suka-suka Denis. Jadi bintang tamu kita hari ini ada siapa, Ricardo namanya? Richard Ricardo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nih sapanya apa sih kalau Dennis Lovers? Fans gua banyak berbagai macam, ada yang Cadel Lovers, oh, iya. ada Dennis Seresta fanbase. Cadel Lovers apa kabar ya? Pecinta kontrakan Dennis apa kabar? Sama Dennis pembela kebenaran dan keadilan. Nah itu dia ya, lo jatuhnya kayak superhero ya say? Ya harus dong, harus ada pembela kebenaran dan keadilan di dunia maya ini yang berani speak up, biar nantinya nggak ada korban-korban selanjutnya. Ini gue ngomongin bukan tentang si teman lo doang, si MZ doang. Semua orang yang merasa yang benar dan merasa ditipu atau merasa teraniaya atau merasa terbully, siap gue bela kapan aja di dunia maya. Bisa ada laporan ke lo juga kalau ngadu. Kak mau dong ini di speak up kak gitu. Iya, tapi asal pasti benar ya dengan bukti-bukti yang konkret. Nah kalau sama Richard Ricardo ini tadi gue baru ketemu pas kita ngapain sih tadi tuh kita tadi? Lo mampir ke program gue di Juaranya Viral, ya kan? Di Transvision, Transmedia. Kita habis ada event namanya Alobang Festival 2022. Ya, Alobang build-in dong. Ya, Alobang Transmedia build-in nih. Di tempatnya Dennis nih. Subscribersnya udah banyak banget nih. Terus segitu sekarang gue mau tanya. Tadi lo bilang itu lo temen dari Medina. Gue mau nanya, jangan-jangan lo tuti juga? Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik ya. Jangan dong. Bukan ngatain. Nanya boleh dong. Nah oke, jadi kalau misalkan sekarang banyak beredar nih berita-beritanya kalau si temen gue itu, sahabat gue itu tuti ya kan. Itu sahabat? Gue kenal dia dari tahun 2012, which is berarti udah 10 tahun. Ya kan. Dari 2012 gue kenal dia waktu dia masih punya satu klinik dengan nama yang sebelum nama yang sekarang. Dan itu dia masih dengan suami yang pertama. Gitu. Sapos ya namanya? Nama suami gue lupa, tapi udah punya satu anak. Gitu kan. Nah udah itu. Siapa sih nama suami? Angga ya? Ya itulah pokoknya nama suaminya lupa gitu kan. Gue juga nggak tahu nama suami siapa, lupa gue. Tapi gue kenal. Kan sahabatnya, masa tahu? Iya lupa, gue nggak tahu namanya siapa karena kita nggak teman Instagram. Gue kenalnya justru gini lucunya tuh tahun 2012 gue nge-MC adiknya si Mbak ini ulang tahun. Boleh sebut nama nggak sih? Boleh dong. Ya, kan kenyataan. Iya, gue nge-MC adiknya Medina Zen ulang tahun di salah satu hotel di Bandung. Udah gitu, gue deket lah sama dia, kenalan. Bla bla. Oh, itu awal kenal? Awal kenal. Oke, tahun 2012. Tahun 2012. Beb, aku punya klinik nih, bla bla. Datang dong, endorse dong, visit dong, ajak-ajakin juga dong teman-teman kamu yang influencer atau yang teman-teman artis ke klinik aku. Waktu itu klinik baru satu, ya kan. Tapi waktu itu brand ambassadornya udah Cuco, udah Raffi Family.
iya. Raffi Ahmad Family, ada Shanas, Nisa, Mama Ami, dan juga Raffi belum sama Gigi tuh waktu itu kan. Nah udah gitu 2012 berjalannya waktu, gua tuh sering kerja sama bareng dia, Beb. Dulu tuh dia mentor, Beb. Maksudnya dalam artian gini. Ini gua ngomong kenyataan ya. Iya, ngomong kenyataan. Maksudnya gua di sini posisinya bukan gua yang kena tipu, bukan. Tapi gua mau menjelaskan bahwa seorang MZ ini adalah dulu memang sampai sekarang pun memang dia dikenal sebagai pengusaha. Cuman yang gua kenal dulu dari awal tahun 2012 sampai akhir 2019 ya, sebelum pandemik. Itu dia tuh pekerja keras, supel, dan bener gitu. Kliniknya dapat penghargaan gitu kan. Terus dia, kemarin sempat ngundang Iqbal kan. Nah Iqbal tuh juga sahabatnya Medina juga yang mengenalkan Lukman Asari ke Medina Zen. Sampai akhirnya mereka menikah di tahun 2017. Kenapa? Kenalannya gimana? Di salah satu tempat, bener yang Iqbal cerita, di salah satu tempat hiburan di Jakarta. Baru 1 bulan kenal, langsung married. Dan waktu itu dia posisinya baru cerai dari suami yang pertama. Oh baru cerai? Setelah berapa lama cerai? Setelah, ya itu 2 bulanan, 3 bulanan cerai di suami yang pertama. Oh bukan kenal sama si Lukmannya dulu? Kenal Lukmannya, ya after dia cerai itu ya udah selesai cerai. Karena yang gue dengar gosipnya juga waktu itu suami yang pertamanya selingkuh katanya. Kata dia cerita ke gue. Abis itu berapa bulan kemudian dia kenal sama Lukman ini dari Iqbal. Oh, ini pertama dia ngomongin dia masih baik ya. Iya, masih baik. Kalau orang baik ya kita harus ngomongin Iya, baik. benar, Orang pernah baik, yang benar. baik-baiknya ya ada baiknya. Ada baiknya. Walaupun sekarang jadi Tuti pernah baik. Ya. Nah, udah gitu dia dikenal sama Iqbal sebulan. Dikenal sama Iqbal sebulan kemudian dia bilang, "Beb, aku mau married nih, sama siapa? Kamu kenal juga kok." Jadi posisinya itu, gue kenal Medina 2012, gue juga kenal Lukman di circle pertemanan gue di Jakarta. Oh emang lu kenal cowoknya juga? Kenal, gitu kan. Siapa? Lu kenal, Beb? Ntar lu jadi MC-nya ya. Pas dikenalin, Tara, Lukman Asari. Oh, kongret ya, Beb. Gue bilang gitu kan. Gue tuh berpikir gini, baru sebulan kenal udah married. Wow, amazing dong. Ya iyalah dikasih HRV kan si Lukmannya sama Medina. Bukan deh. Apa? Brandnya lebih mahal. Apa? Mercy. Oh dikasih Mercy, Lukman sama Medina. Pantas langsung mau. Terus? Nah, udah gitu, dari situ gue nge-MC pernikahannya waktu itu di Fairmont Hotel di Jaksel di daerah Senayan. Royal wedding tuh, Beb. Mewah pernikahannya gitu. Meva gitu kan. Udah bla bla bla. Udah akhirnya mereka married. Tapi sebelum jauh dari situ, gue mau jelasin lagi kalau Medina ini dulu gue kenal 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 nih sebelum married sama Lukman. Dia benar. Bener nih pengusaha baik. Iya, gue tahu. Gue juga sering diundang ke event-eventnya. Bukan gue tahu, gue dengar. Iya, kan dia kan kliniknya banyak tuh, Beb. Ada 12 cabang kalau nggak salah, sampai ke Balikpapan, ke Makassar, Depok, apalah, Bandung juga ada 3 kan. Pokoknya dia entrepreneur woman, pebisnis, hebat banget. Bener yang kata Iqbal bilang, kita tuh salut gitu, pengen belajar ilmu marketing, ilmu jualan, ilmu bisnis itu dari Medina waktu itu. Dan dia umur masih sangat muda, Beb, waktu itu 20 lebih lah gitu, masih 20-an dan lebih jauh dari gue juga umurnya. Medi tuh sama gue beda 5-6 tahun. Iya. Gitu kan. Gila nih orang ini masih muda, wanita, keren, sukses, dan dapat penghargaan, banyak dapat penghargaan tuh. Dan salah satunya bipolar nggak dia dulu? Nah, tunggu dulu nih, belum ke arah bipolarnya. Tapi dulu bipolar nggak? Enggak, dia belum cerita bipolarnya nih, Beb ya. Nah, dia tuh sukses tuh jadi pengusaha, kliniknya banyak, dapat penghargaan, dan dia termasuk ke 100 orang wanita berpengaruh di Indonesia di majalah Forbes atau apa gitu, majalah apa penghargaannya dia wanita terkaya ke-43, urutan 43 ya kan. Salut dong kita sebagai sahabatnya, amazed dong. Wah, maksudnya terinspirasi nih, keren banget nih. Wanita muda udah sukses, punya banyak karyawan ya kan. Pokoknya dari segi kehidupannya tuh menginspirasi lah gitu kan. Kalau sukses baik, iya. Tapi kalau dia sempat konglomerat, gue nggak percaya. Kalau gue nggak gitu. Nah, kalau yang gue tahu, Beb, sempat jadi maksudnya kayak jadi sempat kaya. Maksudnya memang dia yang mindset gue sampai sekarang pun gue melihat Medina itu sebagai jutawan muda lah gitu sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Meskipun dia Tipsani. Meskipun dia ada kasusnya yang kayak sama lu, sama Papi Uya, sama siapa, sama Kak Uci, itu gue nggak tahu tuh tentang itu kan. Tidak tahu menahu lebih detailnya tuh seperti apa. Cuma gue dengar beritanya, oh dia sama Kak Uci bermasalah, sama lu bermasalah. Kan kalau sama lu sama Papi Uya baru-baru ini kan? Baru. Pas bulan puasa kan? Enggak, baru banget pas Lebaran. Habis Lebaran ya? Habis Lebaran, nah, baru itu. banget. Nah, setelah itu... Ya, bagus aja nipu gue, jadi sekarang tahu. Jadi lu sama Papi Uya ini yang kayak apa ya? Kayak mempublish akhirnya kan jadinya kan. Gue publish, iya, si Uya nggak mau tadinya. Gitu. Gue paksa.
Nah, sebelum ke cerita yang sebelum ke cerita yang data sekarang ini, gue cerita yang dulu ya. Jadi biar orang tahu nih, dia seorang pengusaha sukses dan lain-lain ya kan. Dan kalau misalkan lo nggak percaya dia konglomerat, kalau gue percaya, karena gue ada di situ waktu dia di atas. Iya, gue tahu, gue udah dengar ceritanya aja kayak ya gue udah cek. Nah, tapi kalau Konglo kagak beda loh kayak sama Konglo. Iya. Konglo punya gedung. Betul. Nggak konglomerat banget lah, jutawan muda lah ya. Bukan jutawan, sukses. Pernah sukses. Di usia muda ya kan. Sukses usia muda. Sampai teman gue, sahabat gue ini, Medina Zain ini di Bandung famous banget sebagai inspiring woman, wanita muda, dan dapat penghargaan dari waktu itu dari Ibu Wali Kota, Ibu Atalia Kamil, dan berbagai instansi lah. Itu keren banget, kita tuh sangat terinspirasi. After that, setelah dia married nih, kan gue nge-MC nikahnya dia tuh married 2017. Setelah dia married, dia baru mengaku, "Beb, aku nih kayak ada gejala bipolar deh," dia bilang gitu. Itu yang pas dia ketangkap? After dia married, enggak, belum ketangkap. Ketangkap kan 2019, 2 tahun setelah dia nikah. Oke. Nah, pas setelah dia nikah, mungkin banyak influence apa yang ada di dia, gue nggak tahu juga. Iya, kanan kiri, maksudnya banyak pengaruh apa, gue nggak ngerti juga, Beb ya. Karena yang gue tahu Medina tuh nggak seperti itu. Medina tuh pekerja keras, baik, humble, maksudnya juga kalau misalkan temennya birthday dia ngasih gift apa gitu, pokoknya gue tuh merasain lah dulu kebaikannya dia gitu kan. Sampai sekarang pun gue masih mindset gue tuh, ini orang baik gitu kan. Ya, karena gue belum ditipu aja. Betul, jangan sampai ya, jangan sampai. Ya bener kan, gue juga gitu. Semua orang gitu, ya kan. Lu kenal dia dari mana? Tiga kali ketemu? 3 kali ketemu podcast. Pertama podcast lu. Podcast gue, 3 podcast gue. Oh, udah 3 kali podcast lu? 3 kali apa 2 kali gitu, gue lupa. Cucok ya, reguler bintang tamu ya. Iya. Pertamanya itu dulunya gue awalnya nawarin, tapi dia, pertama kenalnya dari dia beli bunga. Habis itu, waktu itu di DM sama staff gue, masih staff gue, terus datang, tapi ujungnya nggak dia datang. Terus tiba-tiba dia nyari gitu. Oke. Masuk podcast. Nah, karena gue nya lagi rame. Ya. Oh gitu. Ya. Gue mah jujur ngomongnya. Iya, oke. Mungkin dia mau ini sama lu kali, pikiran lu mau pansos apa gimana? Bisa jadi, sama mau, pertama tuh udah nawarin berlian ya. Itu nawarin berlian ya? Iya, nawarin berlian. Oke. Nah, dari situ dia mulai mengakui, setelah dia nikah ya, dia mulai mengakui, aku nih ada bipolar, dan dia nunjukin obat-obatannya ke depan gue. Apa, Ricona? Iya, apalah obat-obat penenang lah pokoknya intinya ya. Obat-obat penenang tuh banyak. Dan dia katanya satu dokter sama dokternya Marsyanda di RSPI, ya kan? Mbak Cici, terus itu versinya dia yang gue tahu ya, Beb ya. Iya, pokoknya nggak tahu dokter siapa, pokoknya dia cerita begitu, ya kan. Nah, akhirnya gue bilang, "Beb, kenapa stres?" Dia bilang banyak kerjaan. Dia mungkin dia bilang dokternya sama Mama Marsyanda kan? Iya, katanya gitu. Kalau lu juga bilang gitu? Enggak, gue dengar. Nah, terus udah gitu, gue bilang, "Kenapa lo stres, Beb?" Ya, dia bilang karena dia pusing ngurusin karyawan, banyaknya kerjaan di usia muda. Mungkin dia tidak menikmati usia mudanya, apa gimana, terus dia banyak usahanya yang mungkin. Jadi mungkin kalau kesimpulan gue, di saat kita nggak ada uang, kita stres. Di saat kita juga lagi melambung banyak uang, mungkin stres juga kali yang ngurusin karyawan, ngurusin usahanya ini itu gitu kan. Tapi gue tuh ketemu dia itu tuh selalu dalam rangka kerjaan. Jadi gue deket sama dia, tapi gue tuh ketemunya momennya kerjaan. Tiap gue kalau misalnya nongkrong apa tuh, gue kayak menghindari aja gitu, Beb. Karena setelah dia nikah, kayak si suaminya ini kayak nggak suka gitu loh, teman-teman lamanya tuh kayak deket sama dia gitu loh, suka kayak siresak gitu loh, Beb, sirik gitu. Gimana kayak, suaminya? Ya kayak misalkan kayak, "Lu jangan deket sama ini deh, sama ini gitu." Dengar langsung? Ya, gue dengar dari semua karyawan, dari beberapa karyawannya dan dari teman-teman dia, termasuk Iqbal juga, gitu. Padahal Iqbal yang jomblangin kan? Iya. Gitu. Ngomongnya apa? Ya, maksudnya kayak hati-hati memilih teman atau gimana, karena Medina pun banyak kayak dimanfaatin sama teman-temannya waktu itu, sama sahabat-sahabatnya gitu. Kayak misalkan orang deketin dia hanya untuk kayak mungkin dapat kerjaan, kayak misalkan dikasih gift atau apa gitu, Beb, dulu ya. Dulu nih, gue ngomongin dulu ya gitu. Nah, after dia bilang dia bipolar, dia cerita nih bipolar ke gue, dan dia juga press conference ke media kalau dia bipolar, Beb, gitu. Itu mungkin sebelum lo rame deh kayaknya, sebelum lo ada muncul di permukaan ya. Kalau yang gue dengar, katanya dia pernah ke dokternya yang Marsyanda itu, yang gue dengar katanya, tapi ternyata dokternya bilang nggak mendiagnosis dia bipolar. Nah, itu gue nggak tahu, tapi dia mengakui. Ini yang gue dengar, tapi karena gue belum dapat bukti konkretnya, jadi gue ngomong ini yang gue dengar. Oke. Nah, sedang dia ngomong ke gue di bipolar, dia nunjukin obat-obatannya, dan dia juga nunjukin surat dokternya, dia ke psikiater juga, ada namanya
di Bandung, kalau nggak salah dokter Lucky atau siapa, maaf kalau gue salah ngomong ya. Terus ya itu yang gue tahu gitu. Terus dia juga press conference juga sempat muncul artikelnya di media banyak kalau dia bipolar, Beb. Ya kan, nah makanya di situ bukannya gue gimana tapi gue kasihan. Kasihannya nih anak masih muda, usahanya sukses, tapi bipolar gitu. Misalnya kayak bipolar itu kan ya, gua nggak tahu dari segi psikiatris atau psikolog atau misalnya mendiagnosa ya. Cuma yang gua tahu kan itu kan penyakit kejiwaan ya, Beb, ya mungkin ya. Jiwa, iya mungkin gitu ya. Mungkin karena dia capek atau stres atau gimana, gue tuh kayak ngerasa kasihan gitu sama dia gitu. Menurut tuh mungkin nggak salah satunya karena narkoba. Nah itu gue nggak tahu. Nah after itu kan 2019 kan masuklah berita dia ditangkap sama kepolisian karena katanya narkoba ya. Cuman after dia keluar dia cerita ke gue ya itu karena justru dia ditangkapnya katanya abis dia kontrol ke rumah sakit yang dokternya Marshanda itu di RSPI. After itu dia ketangkep katanya gitu menurut dia. Terus lu percaya nggak? Ya gue namanya temen, Beb, kalau lu kayak temen sama gue udah lama, lu cerita. Ya gue hanya mengiyakan aja. Iya, gitu ya gitu. Jadi kan namanya kita nggak ada pemikiran jelek ya, Beb, ya ke temen ya, ke sahabat gitu. Karena gue nganggap Medi itu udah sebagai bukan teman lagi, sahabat. Karena dia tuh kayak baik aja gitu ngasih kerjaan ke gue dulu gitu kan. Kalau setiap kliniknya opening, kliniknya anniversary, corporate-nya bikin event, apa tuh gue nge-MC di perusahaannya dia, di event-eventnya dia. Jadi gue positif minded banget kepada nih orang, Beb, gitu. Karena sepositif itu gue ke dia. Makanya sampai sekarang banyak kasus tuh gue kaget kayak ini beneran Medi Nazian yang gue kenal nggak sih gitu, berubahnya tuh drastis banget, Beb, gitu kan. Nah, berarti lu nggak deket-deket banget, nggak kontak tiap hari, nggak tahu dia berubah. Nah itu dia yang tahu cuma yang dulu doang. Sekarang dia itu mulai berubah itu setahu gue ya 2019an tuh menjelang pandemik. Pas awal-awal udah isu pandemik muncul tuh dia udah mulai berubah tuh, Beb. Karena dia cerita, Beb, omset klinik aku turun, dia bilang gitu. Omset gue juga turun, tapi kan gue nggak nipu. Nah, after itu dia bilang, terus ditambah pandemik makin turun juga, ada beberapa yang tutup dan dia jualan online, ya kan. Nah, terus dia mulai masuk ke bisnis-bisnis kayak jual tas, jual apa. Gue sempat ditawarin juga, Beb, mau nggak sih, Beb, jual ini, dia punya akunnya juga kan. Namanya, yang megang siapa akunnya? Yang megang itu, jadi gini, waktu itu dia punya akun, ada karyawan-karyawan dia, ya kan. Nah, gue bawa satu orang, kayak anak-anakan gue lah, ya kan, anak-anakan gue, namanya Opik, ya kan. Gue kenalin ke Medi. Opik kenal dari lo? Dari gue. Lo tau Opik? Iya, mantan asistennya. Iya. Nah, Opik tuh yang kenalin gue. Yang kenalin gue. Jadi dulu gue pernah juga, kan Medina juga dulu kerjasama sama Irwansyah, sama Saskia Sungkar bikin kue-kuean artis kan, Laudia Cynthia Bella kan. Nah gue di situ diperbantukan oleh Medina, Beb, kamu handle dong untuk bagian endorsementnya, sosial medianya. Jadi gue tuh kayak mencari artis, influencer untuk di endorse kue itu, Beb. Iya. Nah, gue kenal lah Opik di situ karena gue tahu si Opik ini baru lulus SMA, belum ada kerjaan. Opik gue hire, Pik, lu jadi tim gue aja. Lu cari-cariin influencer Bandung, ya kan. Masuklah tuh ke lingkungan Medina, bla bla bla. Karena Bandung Makuta itu dulu booming banget, jedar gitu, balik modal dan income-nya baik, setahu gue ya dulu, ya kan. Kue itu tuh viral loh, Beb, sampai ngantri loh kalau mau beli kayak ke rumah sakit, kayak kita ngantri BPJS tuh ngantri banget, Beb. Gila tuh viral banget, viral. Mungkin kalau menurut gue kue artis terlaris, kue artis tuh itu Bandung Makuta itu. Iya. Nah, gue di situ diperbantukan 3-4 bulan lah gue untuk nge-handle endorsement-nya. Endorsement gue cari Airtong, cari selebgram untuk di endorse, termasuk Opik gue suruh. Nah, lepas dari situ gue punya kesibukan ya, Beb, ya. Gue kan di Bandung juga siaran nge-MC, terus gue pindah ke Jakarta juga gue. Oh, itu orang Bandung? Gue namanya kenal dia dari Bandung. Kan sama-sama tinggal di Bandung, Beb, gitu. Terus? Nah, akhirnya karena gue juga kesibukan di Jakarta, alhamdulillahnya banyak off-air nge-MC, event-event. Ya, puji Tuhan. Gitu-gitulah ya. Udah gitu, udah gue tinggal tuh. Sementara gue tinggal, Opik masuk tuh ke kehidupannya Medina. Jadilah asisten pribadinya Medina, gitu. Nah, yang dia berantem itu sama itu bukan sih? Kue itu bukan sih? Iya, sama kue itu. Sama kue itu sempat berantem, internal manajemen lah, gue nggak tahu apa. Tapi intinya dia katanya ada masalah keuangan juga. Tapi yang gue tahu sih, masalah keuangan itu yang dia bahas tuh keuntungan. Karena jujur kalau yang gua tahu kue itu tuh berapa bulan kemudian tuh udah balik modal, Beb. Gitu. Jadi selama ini tuh mereka tuh menerima income keuntungan aja gitu, Beb, gitu. Investornya siapa? Yang setahu gua waktu itu yang punya itu ya, yang setahu gue nih ya. Investornya.
Medina tuh termasuk investor. Perusahaannya tuh perusahaannya Kak Irwansyah sama Kak Saskia Sungkar. Itu perusahaan utamanya. Sama adiknya Irwansyah yang gua tahu. Sama ada beberapa direksi, termasuk Medina juga. Nah, kalau versinya Medina cerita ke gue, karena gue juga kenal mereka dari Medina. Karena gue kan yang bawa Medina kan. Oh, jadi lu tahu versi Medina lah ya? Iya, kalau dari versinya Medina, katanya Medina diajak bisnis sama mereka dan dapat saham 30% di kue itu, gitu. Terus? Jadi Medina ini investor jatuhnya, Beb, gitu kan. Salah satu investor. Salah satu investor, karena yang gua tahu itu manajemen keluarganya Saskia Sungkar, Irwansyah, dan lain-lain. Karena ada adiknya Kak Irwan juga di situ, gitu kan. Dan saudara-saudaranya yang gua tahu ya waktu itu. Udah tuh kue itu booming, sempat ada udah booming viral pada masanya, berjaya, balik modal juga, tinggal dan ada 3 cabang di Bandung, sampai buka 3 cabang, dan gue pun di situ di-hire sebagai MC-nya, MC grand opening-nya, MC event-eventnya, pokoknya event-event yang berhubungan dengan Medina Zen itu gue selalu di-hire sebagai MC-nya, Beb, di acara-acara dia. Oke. Udah tuh kelar tuh, terus tiba-tiba ada masalah, boom, muncul ke media katanya masalah keuangan. Ini yang pertama ya, kasus yang pertama itu ya? Itu yang sama Irwansyah sama... Ini yang kasus benar-benar dia ada masalah lah ada ya? masalah di media tuh, sama Kak Irwan katanya menuntut, katanya ada keuangan yang kurang stabil. Itu gue nggak tahu tuh, itu internal manajemen. Terus muncul lagi berita katanya menjual tas palsu ke Saskia Sungkar sama Laudya Cynthia Bella. Tapi sempat dibalikin tasnya, terus diganti baru begitu. Tapi sempat muncul beritanya. Jadi gimana tuh? Gimana? Jadi dulu sempat ada berita juga, justru sebelum booming sekarang ini tuh, emang udah ada berita itu. jadi dulu Medi itu juga sempat jual beli tas. Tapi ini gue nggak mengada-ngada ya, maaf juga nih Medi kalau misalnya aku salah atau gimana. Tapi setahu aku ada juga di media muncul waktu itu beritanya di infotainment terkenal di TV-TV swasta. Kalau katanya Saskia Sungkar sama Laudya Cynthia Bella ketipu beli tas di Medi. Bukan ketipu, beli tas di Medina, ternyata itu juga Pelsong. Tapi sama Medi diganti. Diganti, Beb. Bener-bener diganti dan clear masalahnya. Uangnya diganti? Diganti sama tas asli. Clear itu masalahnya, clear ya. Dan mereka pun kan sempat hubungannya renggang, baik lagi. Akhirnya berbisnis lah tuh, berbisnis. Oh, setelah penipuan itu mereka berbisnis? Setelah yang tas itu berbisnis, gitu. Gue sih kalau bilang penipuan, jeho nggak sih, Bu? Kenyataan. Gitu ya? Kenyataan. Nah. Ini kan untuk mencegah hal yang terjadi lagi. Nah, setelah itu, kue-kuehan itu udah kelar, dia keluar dari manajemen kue itu, udah dia keluar dari situ. Nah, dia keluar ya? Apa tutup kue itu? Kue masih ada sampai sekarang. Oh, masih ada? Masih ada. Yang megang siapa kuenya? Manajemennya Kak Irwansyah sama Saskia Sungkar. Oh, oke. Tapi dia keluar dari manajemen itu karena ya udah ada masalah itu kan. Dan yang di persidangan pun kan yang menang Kak Irwansyah kan, gitu. Udah tapi kan dia kan kata-katanya parah dulu. Iya, ya itu mungkin. Nah, kalau menurut lo itu gara-gara bipolarnya atau karena gangguan kejiwaannya atau gimana? Kasian kayaknya. Menurut lo? Menurut gue. Makanya gue minum ya? Menurut gue ya Benan harus dicek juga. Kan dia sendiri yang cerita katanya kakinya DPO. DPO karena sabu katanya. Bener nggak tuh? Mungkin ya. Kalau itu sih dia nggak pernah cerita. Cuman kalau dia mengkonsumsi obat-obatan, obat penenang, karena memang dia mengakui ke gue karena dia bipolar katanya gitu, dan ODGJ gitu kan. Nah, lanjut ke Opik, gue juga udah meninggalkan kue itu cuma 4 bulan, gue sibuk ke Jakarta. Opik masuk ke lingkungan Medina jadi sahabatnya, jadi asisten pribadinya Medina. Terus Medina juga nawarin gue, Beb, jual-jualin tas dong, bla bla bla. Oh iya, semuanya ya, katanya. Gini. Yang megang akunnya Opik. Gitu. Oh iya. Dan termasuk yang nganterin tas tuh Opik dan Iqbal. Makanya Iqbal kan cerita kan, nganterin tas kan, gitu. Nah, gue ini nggak tahu kenapa ya, Beb ya. Dia baik sama gue, tapi pas gue ditawarin tas itu, gue tuh nggak tergiur sama sekali loh. Karena satu, gue nggak ngerti tentang tas branded. Untung loh. Untung ya. Kedua juga gue nggak paham juga tentang yang asli dan palsu gimana. Dan gue ngerasa belum cocok aja menggunakan brand H itu gitu. Karena gue nggak punya juga gitu kan gitu. Nggak ngerti juga, jadi kayak yaudahlah gitu. Terus padahal dibilang nih, Beb, tawarin dong ke teman-teman kamu yang sosialita atau misalkan yang entertain. Kan gue juga maksudnya di lingkungan entertain kan banyak dari sih ya teman-teman kita, klien-klien gue nih sosialita Jakarta atau misalkan orang entertain. Tapi gue nggak tergiur aja tuh kayak Beb. Juga cuma iya ya, entar gue tawarin, tapi dalam hati kecil gue kayak enggak deh, gue juga nggak paham, nggak ngerti deh, nggak mau gitu, kayak dikasih jalan aja, jangan gitu, kayak feel bad aja gue tuh, udah jalan tuh usaha aja, jalan-jalannya Iqbal yang antar si Iqbal sama si Opik. Lu udah saat itu lu udah nggak ngurusin kue ya?
udah nggak ngurusin kue, gue masih sibuk sekarang pindah ke Jakarta. Iya, sibuk dengan kehidupan gue di Jakarta aja, nge-MC off air. Dirimu aja ya. Diri gue aja gitu kan, udah gitu. Tapi gue masih yang kayak komen-komen di Instagram, DM-an, ya. Masih komunikasi dengan baik. Kayak misalkan dia bikin status apa, good luck beb, atau misalkan dia sakit GWS, kan dia masuk rumah sakit tuh sering beb, nggak sekali 2 kali kan, gitu. Udah tuh, pokoknya kontak-kontakan by chat tuh sering banget. Telepon juga kadang gue nelfon dia bisa sejam loh beb, nelfonan tuh kayak dia cerita A, B, C, D, dari mau mulai masa love life-nya, business life-nya tuh bisa sejaman lebih kalau curhat sama gue gitu. Berarti tahu semuanya dong? Ya kurang lebih yang gue tahu yang gue cerita di sini gitu kan, gitu. Jadi gue nggak mengada-ngada, nggak melebihkan, nggak membesarkan. Kalau misalkan Medina nonton pun yang emang ini yang gue tahu gitu kan, gitu. Tapi sorry gue potong, si Iqbal sama si Ovik ini yang megang akunnya beneran si Ovik bukan Iqbal ya? Dulu Opik. Yang setahu gue karena dulu gini loh, Opik pernah, jadi gini, Opik karena megang akunnya Medina Zen yang tas ini ya, akunnya bukan akunnya Medina ya, akun yang tas ini, dia sering pakai tasnya tuh Opik tuh, bawa tasnya kemana-mana. Suatu saat gue pernah pinjem buat foto, lucu-lucuan, ih ini eslong ya, gue nggak ngerti ya Bo, ini eslong, gue pinjem dong buat foto gitu kan. Terus Opik juga mainin akunnya, kalau misalkan namanya tuh kalau nggak salah dulu namanya Gracia Lux kalau nggak salah, nama akunnya sekarang udah hilang, udah nggak ada, gitu. Terus gue sempet foto. Kata Opik gini, beb bantuin dong posting lo foto di Instagram tag Gracia Look ya. Nah gue tuh pakai tuh ya kan gitu. Terus kalau teman gue nanya, lo beli cat? Enggak, itu gue pinjem. Nggak sanggup lah gue beli brand H itu. Gue juga maksudnya hidupnya sederhana ya kan gitu. Udah tuh. Tapi kan si Opik ini berarti pegang akun ini kan atas sukan Medina dong. Iya. Kalau nggak mungkin dia bikin sendiri. Iya dong beb. Ya. Kan kalau Medina ceritanya sama gue kan dia nggak tahu manajer yang itu. Kalau setahu aku ya pasti Medi tahu dong. Ya, karena pasti ya kan dia bosnya. Iya. Dan dia menyerahkan ke Opik kan pasportnya dari Medi semua gitu kan. Iya pasti. Gitu. Nah akhirnya Opik menjalankan ini dan Iqbal mungkin waktu itu. Karena jujur gue nggak tahu Iqbal menjalankan tas ini juga, karena gue tahu itu pas setelah nonton podcast lo sama Papi Uya. Gue baru tahu Iqbal juga terlibat ya, maksudnya terlibat nganter-nganterin tas ya gitu. Ya. Yang gue tahu itu justru Opik yang nganter-nganterin tas sama asisten-asistennya, sama manajernya. Ya pokoknya ada siapa nama-namanya, ada yang itu mungkin Arin lah, mungkin siapa lah di lingkungan itu namanya jadi Medi Ovik apa Opik sih? Ovik pakai V. Jadi Medi ini tuh tim asistennya tuh yang gua tahu tuh kalau ketemu tuh beda-beda. Entah itu Arin lah, entah itu Linda lah, entah itu siapa beda nama-namanya. Gue lupa. Beda-beda orangnya banyak. Karena saking banyaknya asisten dan juga karyawannya dia beb, dan dia saking banyaknya apa ganti-ganti? Ya saking banyaknya beb, karena kan dulu yang gua tahu dia banyak usahanya jalan semua, butik jalan, travel jalan, klinik apalagi, ditambah dia juga yang kata Iqbal bilang sering dipanggil seminar-seminar tuh bener gitu. Dia dulu memberikan kayak entrepreneur woman lah beb gitu. Memberikan tip and trick bagaimana caranya sukses di usia muda dengan usaha ini yang dia jalankan. Nah makanya dia tuh ada asisten, ada manajer tuh emang gunanya buat mengatur schedule-nya dia. Ditambah kan dia dengan nikah sama Lukman otomatis kan masuk ke lingkungan selebriti dong, keluarga Asari family kan, gitu. Undangan TV banyak beb, ya kan, gitu kan, kemana ke talk show apa gitu kan. Dan ditambah image dia memang image di TV pun entrepreneur muda sukses gitu. Iya dulu. Dulu gitu kan. Nah udah gitu, after dari situ. Setelah dia menikah tuh gue udah jarang berkomunikasi beb. Kalau ketemu pun kayak hanya untuk konteks kerjaan, kayak beb nge-MC ya di event aku, beb bantuin YouTube channel aku dong nge-host gitu-gitu. Konteksnya kerjaan, karena gue paham, gue bisa membaca nih kalau mungkin Lukman nggak terlalu suka nih kalau misalkan ada teman-temannya Medi yang terlalu dekat banget sama Medi gitu, karena dulu-dulu sering ya Medi sering kayak ketipu juga gitu istilahnya beb, kayak dimanfaatin gitu loh beb gitu. Menurut lu Lukman manfaatin Medina nggak? Kalau dari segi gue ya ngelihat ini sih, di situ kan setelah menikah katanya Lukman jadi komisaris di perusahaannya kan, dan pengacaranya dan lawyernya, karena Lukman kan biasanya hukum. Tapi yang gue lihat sih ya memang Lukman selalu mendampingi Medina kemanapun Medina jalan gitu. Iya, ke podcast gue juga ada. Iya kan gitu. Dan kalau dia ada kerjaan lain nggak? Setahu gue nggak, cuma di Medina aja sebagai komisaris itu. Dan pengacara katanya ya. Cuma gue nggak tahu kasus hukum yang dibela sama dia apa, gue nggak tahu gitu. Belum ada yang gue tahu ya. Cuma mungkin di luar itu ada, tapi gue nggak tahu, nggak kepo. Yang di DPO lu nggak tahu? Nggak tahu itu. Yang gue tahu yang dia ketangkep itu, versinya dia ketangkep, dia habis berobat di rumah sakit RSPI, yang dokternya Marsyanda itu, dia lagi di kantin lagi makan, tiba-tiba polisi datang ngegerebek dia katanya gitu.
itu sama Opik juga. Opik sempat ditahan juga 2 hari gitu. Terus abis itu Opik dibebaskan dan Opik curhat ke gue. Opiknya positif nggak? Enggak, negatif. Kalau Medina setahu gue beritanya juga memang bukan narkoba, Beb. Positif obat-obatan penenang gitu. Ya kan, karena kan Halimah juga narkoba, obat penenang. Ya mungkin nggak tahu juga ya, Beb. Nggak ngerti ya kan. Cuma di situ keluar berita, gue ingat banget sebelum tahun baru keluar berita kalau Medi tertangkap katanya kasus narkoba, tulisannya narkoba ya kan. Tapi karena gue tahu dia, mungkin ini obat-obatan yang mungkin kepolisian memasukkannya ke kategori narkoba ya, Beb, ya mungkin ya gitu. Tapi lakinya kan DPO sabu, bininya make nggak tuh? Nggak tahu tuh kalau masalah itu, karena waktu Medi ketangkap lu udah nggak kontekan? Bukan nggak kontekan, gue lihat beritanya, tapi kan suaminya lagi di luar negeri katanya. Umroh itu, iya. Nggak mau pulang katanya ya? Mungkin ya. Nggak mau pulang, nggak mau ikut campur. Mungkin. Takut keseret-seret. Ya, mungkin nggak tahu karena gue nggak bisa. Menurut gue. Dan gue nggak bisa kontak sama Medi juga. Nah, gue tahu itu semua dari Opik. Lu nggak kontak lakinya? Gue jarang sangat. Tapi lakinya kalau ngomong sopan, baik. Jadi gini loh, gue meskipun kenal Lukman kenal Lukman juga dan kenal Medi juga, dan gue kenal mereka berdua itu di 2 circle yang berbeda. Setelah mereka menikah tuh gue kayak agak segan gitu loh sama Lukman. Kenapa segan? Karena dia ngomongnya baik, tutur katanya enak. Ya itu satu juga, maksudnya kayak image di mata gue tuh image-nya soleh gitu, maghrib sholat apa setiap gitu-gitu ya, Beb ya gitu. Pokoknya image-nya soleh, baik. Terus gue segannya tuh karena dia udah jadi suaminya Medina, bagaimanapun Medina mau usahanya sukses jadi pengusaha juga harus tunjuk sama suami dong gitu. Makanya mungkin Lukman gak ada salahnya juga tuh kayak ngelarang mungkin Medi jangan terlalu sering bergaul sama A, B, C, D gitu-gitu kali ya gitu. Udahlah, gue juga punya kerjaan juga, jadi kayak gue memantau Medi dari jauh aja, kayak udah DM-an, WhatsApp-an gitu-gitu doang sih gitu kan, komen-komen gitu-gitu aja gitu. Tapi setahu gue masih so far so good, tapi dia mengakui dia bipolar tuh after dia married dengan itu. Lalu dengan adanya tas ini yang dijual beli tas itu, yang Opik nganterin pegang akun dan segala lupa, masih awal masih biasa aja, Beb, laris tuh, Beb, ya kan. Kan soalnya harganya lebih murah. Ya mungkin kan, gue nggak ngerti juga. Terus kayak yakin, Beb, nggak mau gini-gini teman kamu gini beli di aku gini. Gue kayak nggak ada feel. Opik atau si dua-duanya. Ya, cuman gue nggak ada feel aja, kayak gue nggak ngerti, gue tuh nggak ngerti yang gitu-gituan. Ya brand itu yang gue ngerti yang standar aja, yang gue mampu beli ya, Beb ya. Yang gue mampu beli. Kalau yang udah brand-brand yang udah mahal-mahal banget tuh, aduh gue sayang. Gue orangnya jadul, mendingan gue beli tanah daripada gue beli tas itu bagi gue, karena gue pakai aja nggak pantas menurut gue gitu kan. Oh ya udahlah gitu. Terus akhirnya nggak lama temen gue, circle pertemanan gue di Jakarta nih, ngadu ke gue, Beb, gue beli tas di dia Pelsong katanya, gue ketipu kayak gini. Itu temen dari circle temen lo? Circle temen gue yang di Jakarta, circle pertemanan di Jakarta ya. Oh, dia ngadu ke lu karena dia tahu temenan? Karena dia tahu gue sahabatnya Medina, temennya Medina, pokoknya kan. Siapa yang ketipu itu namanya? Ada teman gue 2 cewek lah gitu di Jakarta gitu namanya? Kan. Gue sebut, janganlah, nggak enak lah, Beb. Ya pokoknya inisialnya M sama T gitu kan. Ketipu katanya beli gini-gini teman. Terus jadi gini loh, yang 2 cewek ini tuh, yang 2 cewek, iya pokoknya yang 2 cewek ini tuh kenal gue juga, tapi lebih kenal lagi sahabat gue, partner MC gue yang cewek. Dia ngadu ke partner MC gue yang cewek, partner MC gue yang cewek nyampein ke gue. Tapi waktu itu pas mereka ini nggak berani speak up, yang 2 orang ini. Tapi waktu gue masa sih gue nggak percaya, itu temen gue gini tuh, sahabat gue nggak mungkin gini. Terus gue lihat mantau dia masih normal, masih live IG, masih jualan online gitu-gitu, Beb, gitu masih aman. Dia kan di saat itu kan dia udah ngoceng-ngoceng si Saski sama Iwan parah banget. Mungkin ya gitu. Lo nggak merasa aneh dengan lihat itu? Karena setahu gue gini loh, nah itu dia gejalanya, gue nggak tahu itu gejala apa ya, Beb ya, karena setahu gue masalahnya sama Kak Irwan, sama Kak Saskia tuh udah kelar gitu, ngapain dia masih ngoceh-ngoceh juga gitu kan, Beb gitu. Udah tuh, terus kayak teman gue yang temennya teman gue 2 orang ketipu ini ngadu ke gue, tuh bilangin tuh temennya Richard gini. Masa sih? Terus gue ngeliat IG-nya dia masih live biasa aja, masih yang normal live aja, nggak ada masalah. Atau mungkin yang 2 orang ini ngadu, sempat ngadu tapi nggak direspon bagaimana, gue nggak ngerti ya gitu kan. Udah tuh, terus akhirnya Opik nganterin tas apa gimana, gue lancar nih usahanya, alhamdulillah bagus dong. Bagus ya kan. Puji Tuhan, kita kalau lihat usaha teman senang mah kita pasti senang. Betul. Sampai akhirnya muncullah berita yang Kak Uci Flodia yang paling gong tuh, ya kan, boom aja 1,3 M kalau nggak salah katanya tasnya Pelsong. Nah itu gue udah mulai bertanya-tanya tuh dalam hati, emang bener nggak sih nih kejadiannya, apa gimmick, apa gimana ya gitu. Karena gue sempat nanya dia gini, Beb.
Beb, cita-cita lo kan, lu di usia muda sukses nih. Cita-cita lo Ini apa? setelah Uci? Enggak sih, Medina. Setelah Uci apa sebelum Uci? Gue gak kenal Kak Uci. Enggak, maksudnya setelah kejadian Uci atau sebelum kejadian Uci? Sebelum kejadian Kak Uci. Waktu dia after kasus yang ditangkap polisi yang narkoba, yang obat-obatan. Bukan narkoba ya, maaf, obat-obatan. Gue nggak tahu, itu nggak ngerti ya. Tapi kalau polisi itu beritanya bilangnya gitu. Tapi kalau gue sih, bagi gue itu kayaknya bukan narkoba, itu obat-obatannya dia aja. Tapi nggak tahu kalau ada narkobanya, gue nggak ngerti ya, Beb ya. Cuman waktu itu gue tanya, Beb, kamu kan udah sukses, udah jadi entrepreneur woman, muda, sukses, banyak usaha. Apalagi yang kamu mau? Dia pengen famous, pengen terkenal katanya. Dan setelah kejadian dia ditangkap, kan emang semua orang tahu dia. Dia jadi terkenal. Kalau dia bagus dong, dia nipu gua, terkenal kan dia. Nah, nggak relate juga kali ya gitu. Terus? Oh gitu. After itu kan dia cuma ditahan sebulan tuh. Ya udah, terus dia. Kenapa tuh kok bisa dibebasin sebulan doang? Ya karenanya rehab. Katanya begitu. Karena kan memang dia katanya ada bipolar sama ODGJ kan, makanya rehab. Udah gitu ya keluar dari situ dia usaha lagi. Nah, pas udah keluar dari yang kasus yang pertama itu, dia udah mulai banyak kayak keanehan-keanehan tuh, Beb, yang gua lihat gitu. Contohnya? Ya contohnya kayak mulai keluarlah kasusnya Kak Uci, ya kan. Terus juga kasusnya dia sama siapa tuh yang setelah Kak Uci yang viral juga, yang pengusaha yang mau endorse itu kan, yang sempat mampir ke podcastnya Papi Uya juga. Ibu siapa yang pakai kerudung juga tuh? Mbak Kiki ya, itu juga kan sempat viral juga. Tapi gue tuh tipikalnya bukan yang kepo, yang Beb, lu kenapa? Justru nih ya, gue terakhir kepo sama dia tuh yang masalah dia kan katanya Lukman selingkuh, ya kan, sama cewek orang Bandung. Gue nanya nih, Beb, ini bener nggak sih WhatsApp-nya? Ada tuh di handphone gue. Beb, ini bener nggak sih Lukman selingkuh atau gimana? Gimik ya? Dia ketawa-ketawa. Ayo gue telepon. Ini sebelah ada Lukman. Oh ternyata gimik ya, Beb? Enggak gimik, beneran selingkuhnya. Cuman Medina memaafkan Lukman, katanya balikan lagi gitu kan. Oh ya udah. Justru jadi gini loh, apa yang dilakukan Medina tentang media itu gue pikir itu semua gimmick, Beb. Bagi gue, saking gue tuh kayak nggak percayanya nih orang bisa sampai istilahnya jadi kayak penipuan tuh, gue nggak percaya, Beb, gitu. Makanya gue udah lihat video YouTube gue kan, nonton bukti kan. Iya. Justru karena gue kepo dengan YouTube channel lu, Papi Uya, dan banyaknya teman-teman yang gue kenal juga akhirnya diundang. Kan gue berpikir orang terdekatnya yang speak up gitu. Iqbal tuh kan deket, dibanding Iqbal sama gue tuh deketan Iqbal sama Medina, Beb. Tapi mungkin kenalnya lebih lama gue. Tapi kan gue di Jakarta, Bandung. Iqbal kan stay-nya di Bandung terus sama Medina. Iqbal kan. sih nggak nganterin tasnya? Ya dia cerita di sini kan, beberapa kali dia ke Surabaya kan, gitu-gitu kan, gitu. Dengan kejadian yang dia alamin, yang dia bilang dia serba sendiri atau gimana, yaitu justru gue baru taunya di podcast lu, dia cerita. Nah, si Opik katanya DPO. Nah, yang kemarin kan gue pikir kan si Iqbal. Ternyata setelah gue ngobrol sama Iqbal, kan yang dia bilang mantan manajer itu, ternyata si Iqbal itu pernah jadi manajernya juga, tapi bukan saat itu. Betul. Bukan manajer tas, tapi adalah manajer dari kantoran dia. Nah, yang manajer tasnya itu ternyata si Opik. Opik juga bukan manajer, asisten pribadi, Beb. Tapi kan yang dia bilang megang akun itu yang dia maksud Opik kan. Opik itu bisa megang akun juga, bisa buka paspornya juga, tapi ada timnya dia juga yang tahu akun itu, yang gue tahu. Tapi yang dibilang DPO karena yang dituduh di kambing hitam kan tuh si Opik kan. Nah, logikanya gini loh, Beb. Makanya Opik juga coba curhat ke gue kan. Karena gini loh, Pik, lu menjelekkan nama gue nih. Gue kan yang bawa lu ke Medina. Sempet gue marahin si Opik. Gue telepon, gue ketemu di Bandung juga kan. Lu yang gue kenalin ke Medina tuh gue. Lu menjelekkan nama gue dong. Lu kerja nggak benar kalau lu nipu. Karena versi Medina katanya Opik membawa kabur uangnya dia, gitu kan. Tasnya. Sama tasnya itu ditukar, Medina nggak tahu. Ditukar palsu apa gimana gitu ya. Sama Opik, Akhirnya Opik cerita lah, Beb, begini. Ya, ayah dia cerita. Jadi gini, Medina cerita gitu ke gue. Kan gue namanya. Medina dulu cerita ke lu. Kalau misalkan si Opik itu yang dia yang megang akun, terus gitu dia bilang tasnya itu sebenarnya asli tapi ditukar sama si Opik. Terus gitu si Opik ini DPO. Betul, korek, itu benar ya. Gitu, nah, terus dari Opik, gue mendengar. Dengar dari Opik pun ada pembelaan dong, Beb. Meskipun gue marah waktu itu ke Opik. Lu gila ya, lu mau bawa uang kabur Medina, lu mau nyalahgunakan tasnya, bla bla. Karena maksud gue tuh kayak, lu harusnya maksudnya lu harusnya berterima kasih dan juga kayak apa ya, jangan macem-macem deh, lu kan karyawan biasa gitu kan. Gitu. Lu yang bawa lah ya. Iya, gue yang bawa, gue yang kenalin.
Tapi ada pembelaan juga nih dari si Opik, gue harus dengerin juga dong. Nggak fair kalau gue nggak dengerin. Kata dia enggak beb, ceritanya juga gue juga nggak tahu itu tuh kayak kayak itu palsu. Ya gue disuruh nganter aja gitu, ngerti nggak sih gitu. Terus juga gue nggak tahu kalau misalkan gue pakai uangnya dia atau bagaimana, karena misalkan lu beli tas H gitu, terus Pelsong ditukar diganti sama yang merek yang sama tapi model lain. Ya Opik tuh tugasnya tuh mengantarkan aja kayak apa ya, kayak kurirnya aja gitu loh beb, gitu kalau versinya Opik gitu. Ya sekarang gue juga dapat tas gitu dari mana sih beb? Karena gue juga tahu keuangannya Opik dan asal usulnya Opik ya gitu. Maksudnya kayak orang sederhana juga, bukan orang kaya yang terakhir kaya, enggak ya beb. Makanya dia jadi asisten Medina mau dong gitu. Cuman kalau dari versi Opik ya gue juga nggak paham beb, itu tasnya Pelsong atau enggak apa gimana, ya gue nganter aja gitu kan. Nganternya dari mana? Dari rumah Medina dong? Iya dari kan gudangnya kan di rumahnya Medi yang di Dago waktu itu, masih di Dago kan. Nah, kata Opik ya gue nganter aja, gue juga nggak paham itu asli atau Pelsong, karena ya maksudnya diantar sampai ke penerima. Nah, pas sampai ke penerimanya ada yang Pelsong, kata Opik dia yang di telepon sama si orangnya. Ini kok Pelsong gini gitu. Kalau versi Opik itu begitu, jadi kayak Opik yang dikejar. Tapi kalau dari sisi Medina kan bilang katanya Opik mengambil uang dan jadi DPO. Nuker tas palsu, ya, terus gitu. dilaporin jadi DPO. Bener nggak? Nah, logikanya gini Beb, ini kita bermain logika ya. Logikanya adalah kalau memang Opik DPO, apa kali tiduk? Ya, Opik udah dipenjara dari 2 tahun yang lalu, ya kan, itu pertama. Sementara dia sekarang masih yang biasa aja, bekerja dengan normal di tempat kerjaan yang barunya. Puji Tuhan, iya kan. Terus juga hidupnya baik-baik aja, nggak nipu sana sini. Ngilang nggak dia? Ngilang nggak? Nggak ngilang, ada. Tuh tadi gue WhatsApp dia, karena pas mau gue kesini. Tadi gue DM dia. Iya, gue WhatsApp. Ngilang, ada dia. Dia bilang, kenapa Besti? Dia kan panggil gue Besti kan. Gue tanya kan, Besti. Terus dia tadi tuh WhatsApp, kenapa Besti? Masih ada. Begitu. Nanti gue masuk sini ya. Nah, iya. Nah dia tuh berarti intinya dia nggak sesuai dengan Medina ngomong dong DPO. Ya logikanya kalau dia DPO, Beb, udah dipenjara dari zaman dulu dong, Beb, gitu. Tapi kalau versinya Medi katanya gini, kalau gue telepon juga, iya tuh si Opik tuh udah mau gue ciduk, udah gini-gini, tapi gue kasihan aja sama keluarganya, bla 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 gitu kalau versinya Medi dia katanya. Dia kan sekarang kan so jago ya, kalau dulu so jago nggak? Enggak, kalau dulu dia sangat-sangat, nggak. Dulu tuh Beb, nggak ada tuh yang dia berani nantangin orang tuh, nggak ada Beb, beneran loh. Maksudnya kayak, ya dulu aja, maksudnya gini, gue salutnya dia tuh, dia pergaulan tuh bagus Beb, circle-nya tuh kayak ibu wali kota, ibu gubernur gitu, bagus circle-nya Beb. Jadi kalau misalkan sekarang yang entrepreneur klinik lagi sukses tuh, dulu Medina seperti mereka sekarang ini, memang banyak diundang-undang ke seminar-seminar, kampus-kampus, acara-acara, instansi-instansi, memang jadi inspirasi wanita yang hebat gitu kan Beb. Nah, dengan sekarang dia kayak sama lu aja kayak bikin status sampai panjang banget gitu kan, dia nantangin lu, misalkan lu berani sama gue nih, gue ancam gini kan, gue baca juga kan, gue orang awam ya Beb ya. Tapi itu gue masih berpikirnya itu gimmick loh, Om, karena maafin ya Beb ya kan, gue ngeliat lu kan kayak lu muncul viral, lu huru hara, mungkin kalau sama Dennis cincai kayak gimmick-gimmickan gitu kan. Nah ternyata enggak tuh. Wah, Dennis nih marah beneran ternyata. Terus Papi Uya marah beneran. Gue sama DP gitu aja kan. beneran, sama Uya aja beneran. Makanya, gue bertanya-tanya, berarti bener nih. Nah, gue WhatsApp dia nih setelah yang kalian muncul ini. Kan yang gue tahu tuh, terakhir itu, gue kontekan nama dia itu lebaran. Kan dia kan bukan nama gue, dia kan bukan pertama. Dulu dia ngatain Uci, masa lo nggak tahu? Tahu. Dia ngatain Uci parah banget loh. Parah, iya story ya. Yang bom-bom juga ada, gue lihat tuh. Dan dia parah banget ngatain, terus WA 24 jam ngarang-ngarang, teleponin, ngata-ngatain, tapi gue mikirnya, polisi, ancam brimob. Mikirnya apa? Tapi gue mikirnya gini loh Beb, Kak Uci kan juga maksudnya orang yang punya power di Surabaya ya, maksudnya dia juga maksudnya orang berada ya. Kenapa dia nggak menyelesaikan dengan jalur hukum kalau dia jadi TS? Iya, dia kalau jadi TSK, kenapa Medinanya nggak dijadiin TSK dan ditangkap pada masa itu gitu? Ya udah kan polisi kan berjalan ini butuh proses gitu. Dan dia kan tasnya yang palsu, kan palsu kan gue nggak bisa otentik dibuktiin di sini, gue mesti kirim ke Hermes Paris. Iya benar. Gue kirim ke Hermes Paris. Iya ada prosesnya Beb ya gitu. Udah dikirim ke Hermes Paris dan suratnya itu kan ke Paris kan kemarin kan COVID. Nggak sembarang bisa masuk. Untungnya dapat jawaban dari Paris. Sebenarnya kalau lu bawa tas Hermes palsu ke sini, Hermes nggak mau jawab asli apa palsu gitu. Itu bukan tanggung jawab mereka. Makanya kita butuh dari Paris. Gue bisa ngomong gitu karena gue dulu
juga jual tas, jual tas handmade. Ya gue nggak paham. Makanya gue di pikiran gue tuh di benak gue gini, kalau memang Kak Uci ketipu, benar-benar ketipu, kenapa Kak Uci nggak memproses dari dulu? Dan itu kan jenjang waktunya kan 2019 ya, Beb. Iya kan? Maksudnya sampai sekarang ya, maksudnya aku pikir baik-baik aja kan. Tapi aku juga ngeliat status yang kamu bilang tadi itu yang dia ngata-ngatain Kak Uci apa, gue lihat juga, Beb. Cuma kayak gue itu parah banget. Iya. Masa ya kayak gitu? Iya, gue nggak pantas. Gue nggak pernah komen sama sekali. Jadi kalau gue komen tuh di DM-DM-nya tuh yang berbau-bau hubungan kayak kerjaan, kesehatan, gitu-gitulah. Kalau yang untuk yang nyinyirin orang tuh gue nggak pernah mau tahu, Beb, urusan itu. Karena lu tahu, tapi nggak cerita. Berarti lu mau ceritanya bagusnya doang. Enggak, tapi gue tahu, gue lihat dia kan namanya story kan kelihatan ya, Beb, ya. Tapi kan gue nggak pernah komen, Beb, kenapa enggak gue orangnya bukan seperti itu. Sampai dia cerita ke gue, baru gue mengiyakan, gitu. Jadi apa yang gue ceritain sekarang di podcast lu ini adalah yang semua dia cerita ke gue, kebenarannya yang gitu. Nggak gue lebihkan, nggak gue kurang-kurangin. Begitupun kayak gue nggak belain Opik, gue nggak belain Medina, ya kan? Tapi ini ya itu yang lu ngomong ya benar, fair. Ya, kita pikirnya secara psikolog, lu nilai sendiri aja. Betul gitu kan, kayak tapi gitu. Tapi kasihan loh si Opik. Nah, jadi makanya dia susah dapat kerja katanya gue dengar karena dia bilang gitu. Tapi sekarang udah kerja sih alhamdulillah di Bandung. Ya, tapi sempat susah dapat kerja. Susah dapat kerja, image-nya jelek lah di anak-anak Bandung gitu. Terus dikata-katain nggak? Dijauh-jauhin sama teman-temannya. Belum lagi dari hukuman sosial kan parah, kasihan gitu. Dong. Makanya berarti ya jahat lah. Nah, makanya itu nggak tahu nih efek. Karena belum ke lu, jadi belum merasa. Gitu. Mungkin gue belum rasain aja kali ya, Beb, ya gitu. Makanya gue nggak tahu juga kok dia bisa seberani itu, sefrontal itu karena mungkin efek dari ODGJ atau bipolar. Gue nggak paham juga bipolar nggak gitu. Ya, karena kita kan orang, karena gue nih, Mas Chandra kan bipolar emang gitu. Nah, makanya kita orang awam yang nggak tahu tentang dunia seperti itu, berpikirnya jadi kayak apa ini karena ODGJ-nya apa gimana ya, Beb? Ya nggak ngerti kan ya, Beb, gitu. Cuman baik lagi, kok dia bisa sefrontal itu kayak nyerang berantem sama Kak Uci frontal, sama lo frontal, sama Papi Uya juga jadi akhir frontal kan. Sama gue nggak berani sama tuh, langsung kabur ya. Gitu. Makanya gue udah dari awal, sejak itu gue udah tahu, gue udah curiga karena kan ya itu dia ngasih gue yang palsu apa segala macam. Lo tadi mau beli mobil apa sih ke dia? Alphard. Yang warna putih itu. Alphard. Dia kan Alphard terus gitu ya posisinya kan ada di rumah sakit juga. Jadi gue mikir, gue udah tanya sama dia, lu yakin berani berantem sama gue? Ada gue chattingannya. Lu lihat aja di YouTube gue. Semuanya ada. Terus dia bilang enggak. Terus gitu jadi di otak gue mikirnya antara dia mau keluar dari rumah sakit nggak ada duit tapi gengsi minta sama gue, atau dia mau nipu. Gitu. Kayak tapi gitu. Tapi kalau misalkan gue pikir kalau misalkan dia mau beneran keluar dari rumah sakit gimana? Soalnya kan kasih kait gue beset-beset tangan. Nah, ada kan videonya yang terakhir itu kan gue cerita tuh tadi kan sempat kepotong. Gue telepon dia terakhir itu lebaran kedua malam. Gue tuh mau silaturahmi ke rumahnya Kak Hengki Kawilarang, desainer. Itu kenal juga sama Medi, emang kita temenan juga. Gitu kan, gue mau silaturahmi karena di jalan macet, gue mau minal aizin sama Medi karena WhatsApp nggak dibales kan, gue telepon lah, kebetulan diangkat sama dia. Ini lebaran kemarin ya? Lebaran hari kedua. Itu kejadian sama gue. Nah, ini relate nih, Beb. Hari kedua, gue nelfon ya kan, Beb minal aizin sama Faizin, sama lahir batin. Iya, Beb, tengokin aku. Kenapa? Gue bilang gitu. Di mana? Di rumah sakit ini nggak kurang jauh. Nggak kurang jauh tuh rumah sakitnya dari rumah gue kan. Sementara gue mau ke rumahnya Kak Hengki di Cumluit, itu Soekarno Hatta, jauh banget, Beb. Ibaratnya kayak dari sini lo ke BSD gitu kan, jauh gitu kan. Hah, kenapa, Beb? Ya aku sakit, Beb. Ya aku lebaran di rumah sakit gitu, bla bla bla. Sakitnya kenapa? Ya, gue tanya sakitnya kenapa? Ya nih aku mungkin karena dia bilang aku stres bla bla karena aku divorce katanya gitu, bla 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 gitu kan. Hah, divorce kenapa? Bukannya kemarin aku telepon terakhir pas sebelum puasa dia katanya balikan lagi rujuk ya kan. Ya karena dia divorce karena ada satu ABCD yang dia bilang apa tuh? Ya itu katanya nggak cocok lagi sama Lukman gitu-gitu, terus kayak misalkan dia selalu disakitin gitu-gitulah. KDRT. Iya, gitu-gitu versinya dia gitu. Pernah lihat langsung nggak di KDRT? Enggak. Tapi pernah dengar ceritanya? Ya itu kemarin yang telepon lebaran itu baru pertama kali itu dengan ceritanya. KDRT. Aku juga pribadi yang kenal Lukman, masa iya sih Lukman bisa sejahat itu? Iya, tapi kalau ngomong Lukman tuh halus ya banget kan? dia. Ya, gitu. gue aja mau ngomongin dia pertamanya sempet nggak enak, gitu. sampai nggak enak mau ngomongin dia. Tapi orang nanyain gue tentang Lukman, gue jadi muji-mujian, tuh gue disangka naksir lagi sama si Lukman. Nah, tapi gua memang kan yang Denis omongin bener gitu. Uh-uh. Makanya gue sempet kayak mikir juga, apa iya Lukman sejahat itu? Misalkan sampai KDRT sampai mukul aja kayaknya nggak tega deh mungkin ya gitu. Tapi ya baik lagi itu kemarin kan. si Iqbal bilang katanya cerita katanya pernah ditendang. Nah, di 3 kayak kungfu gitu. Hok ditendang. Nah, makanya iya kan, tapi kan kalau ngomong halus gitu makanya kan. gitu. Makanya terus gue berpikir lagi,
kalaupun iya gue prihatin, kalaupun dia ngada-ngada bohong, kasihan Lukmannya. Tapi kalau memang iya pun itu urusan rumah tangga mereka. Makanya Lukman speak up. Gue aja gak mau speak up. Gitu. Gue ya. Nah makanya tapi yang kita tahu nih kayak lu kan ngeliat Lukman, kayak gue juga ngeliat Lukman, kenal Lukman, memang Lukman tuh orangnya sopan, baik dan lain-lain ya kan gitu. Bertutur kata baik. Betul gitu. Maksudnya soleh lah depan gue juga kayak, Cet ayo sholat yuk, udah maghrib, udah isya gitu-gitu lah kalau ketemu kan gitu. Nah udah tuh lebaran kedua gue nelfon dia bilang dia lagi sakit. Dengan alasan itu tadi, stres, pikiran, mau divorce, terus katanya ada KDRT juga gitu kan, bla 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 bla. Udah gitu, gue turut prihatin ya, maaf aku nggak bisa nengokin, besok aku ke Jakarta. Kebetulan lebaran ketiga gue ke Jakarta, gue bilang gitu karena gue mau ke Bali besok tanggal 4-nya, lebaran keempatnya kan lebaran tanggal 2 ya, tanggal 3, tanggal 5-nya gue mau ke Bali, gue besok ke Jakarta tanggal 4-nya, gue bilang gitu kan. Aku prihatin ya, terus gue cerita ke Kak Hengki, ya Kak Hengki gini-gini Medina, kata Kak Hengki, nengok yuk Medina besok, ya Kak aku mau ke Jakarta nih gitu kan, terus mau ke Bali, nggak tahu tuh Kak Hengki nengok Medina atau enggak, tapi gue kepo lagi story-nya, di malam itu di lebaran kedua itu, kan dia story tuh emang kan pas dia telepon, oh dia sakit, gue kepo dong ke story-nya, gue lihat story-nya, oh iya di infus apa gitu-gitu kan, gitu-gitu, terus gue liat feed-nya, oh iya lebaran di rumah sakit, kasihan dong Beb, ya kan masa lebaran di rumah sakit ya kan, gitu-gitu kan. Udah, terus pas malam lagi gue lihat, dia lagi story. Tok, terima kasih Papi Uya dan Kak Astrid udah jengukin aku, dibilang gitu. Itu dia halu, mereka nggak jenguk. Nah, udah tuh, kan? udah tuh pikiran gue, oh Medi deket sama Papi Uya mungkin karena podcast atau mungkin karena usaha sebelumnya kali ya gitu kan. Oh ya udah loh, Papi Uya sampai itu bahaya loh pikiran orang. Itu memungkinkan orang bisa ketipu lagi. Oh dia deket sama artis ini, deket sama ini. Iya ya. Gitu kan. Aku berpikir juga, oh Papi Uya mungkin care sama media apa karena mau bikin bisnis baru apa gimana atau jauh-jauh datang dari Jakarta. Nah, kena dari gue lagi tuh mau. Iya, apa gitu. Akhirnya makasih udah nengokin. Oh deket nih media sama Papi Uya sama Kak Astrid gitu. Ya bagus aja lah kenal banyak orang kan BP gitu. Nggak lama kemudian aku kan udah gak kontak lagi sama dia tuh, aku ke Bali ya kan, di Bali seminggu pulang dari Bali, muncul berita lo rame, berita lo Dennis katanya ketipu, Papi Uya lagi ketipu juga belum. Jadi gue relate akhirnya di situ. Oh gue pikir berarti pas malam itu Papi Uya ke Bandung itu tuh bukan nengokin tapi mau lihat mobil ya. Iya kan gitu. Iya, gitu. Makanya akhirnya gue berpikir, tapi gue udah gak chat dia sama sekali, udah gak telepon dia sama sekali. Terakhir gue chat itu tuh pas ada masalah pulang dari Bali, gue chat Ibunda, gue manggil kan kadang-kadang Beb, kadang Ibunda kan. Ibunda ketemuannya udah checklist 1 gitu. Ternyata katanya dia udah dirawat di RS gitu, RSJ katanya di Bandung gitu. Udah nggak boleh pegang handphone. Iya, di Jawa Barat ya, udah nggak boleh pegang handphone katanya gitu. Itu rumah sakitnya di sebelah sama tempat pelatihan anjing gue. Iya, lo tau dari mana, Bo? Tahu dong. Oh iya. Informan lo banyak ya, Bo? Banyak dong, kan gue ke pengaduan. Iya, bener-bener. Ya gitu. Gue kayak bunga kok ke dia, get well soon, gue anterin sendiri. Gitu. Tapi ya maksudnya gini loh, maksudnya gue menilai sih gue bukan sebagai korban dan mungkin kata lo juga, gue belum ngerasain juga apa yang teman-teman gue rasain mungkin ya apa gimana. Tapi yang gue lihat Medina tuh ya dari sisi positifnya aja, memang dia ke gue baik selama ini dan kita bekerja sama tuh kerjanya dalam artinya gue. Berarti lo sebagai pekerja dan ini apa namanya pekerjaan doang, bukan tahu semuanya. Iya, maksudnya gini, gua ketemu tuh seringnya dalam konteks kerjaan, event apa gimana, tapi kalau dibilang kenal udah lama di tahun 2012. Tapi Medina tuh tipikal yang sering curhat ke gue juga, Beb, gitu. Ya, berarti mungkin lo ditipu juga, dibohongin juga. Curhatnya bener apa enggak? Apa curhatnya? Ya itu dia kalau curhat kayak misalnya tentang hubungan dia, tentang usahanya lagi turun lagi drop kan dia waktu itu juga awal kan. Kalau usaha drop sih semua juga drop. Ya, emang gue nggak dia doang, toko bunga gue juga. Jujur awal tutup. pandemi itu dia curhat juga, ya Beb aku drop nih klinik ada yang tutup. Bukan alasan buat nipu, gue toko bunga gue tutup semuanya. Kenapa gue main sosmed? Karena karyawan gue semua gue rumahkan. Gue main sosmed dapat endorse, karyawan gue balik, itu caranya. Bukan gue nipu kanan kiri. Nah itu makanya gue dengar dia angkat kasus penipuan tuh, jujur gue sebagai teman yang udah kenal dia lama sedih gitu, sedih dan prihatin kayak dan kasihan gitu kalau memang iya bener itu realitanya, kenyataannya dia menipu banyak orang. Kayak kok bisa ya Beb gitu, kok bisa sih Medina yang gue kenal yang sosok yang jadi inspirasi banyak orang lo kok begitu sih gitu. Karena jadi kan akhirnya menurut tuh karena Lukman bukan?
Nah gue nggak tahu yang gue bilang tadi, setelah Medina tuh, kan gue kenal Medina 2012, 13, 14, 15, 16 belum married sama Lukman. Setelah dia married sama Lukman tuh udah jarang yang kayak Medi tuh udah jarang yang ketemu yang kayak gimana kontak gitu, karena mungkin gue positif mainnya adalah gini, wajar kalau dia takut sama Lukman karena kan Lukman suami, kan istrinya takut sama suami gitu kan. Terus gitu kalau misalkan udah pada sukses, mana dia nggak punya rumah sekarang? Siapa? Medina. Ya kalau masalah itu sih gue nggak tahu ya, karena yang gue tahu nih, gue pernah main ke rumahnya satu pertama yang deket toko kue itu. Apa di jalan apa? Jalan Veteran, itu yang pertama ya kan. Dulu gue tahu dia yang di Marga Cinta yang awal banget yang gue kenal tuh 2012, itu yang masih sama suami yang pertama itu di Bandung di Marga Cinta ya kan. Itu yang rumah pertama sama suaminya. Terus dia divorce kan, pindah kan. Kedua dia ke toko kue itu di Jalan Veteran. Itu yang ini yang pernah gue main ya guys ya. Pernah ke situ berapa kali. Terus ternyata dia pindah ke Dago katanya. Itu pindah-pindah rumah apa kontrak? Yang Dago beli fix. Ya, kata dia beli, terus rumahnya tuh dibeli sama artis juga gitu. Udah jual lagi, dibeli sama artis juga temennya dia gitu kan. Terus dia punya rumah di Lebak Bulus juga dekat kliniknya. Iya, dia tawarin gue. Itu gue pernah main juga. Terus juga dia pernah punya apartemen di sebelah kota Casablanca, gue pernah main juga gitu, Beb gitu. Jadi kalau bilang gue sama dia nggak deket, ya bukan nggak deket sih deket, cuman lu tahu sendiri namanya orang udah married, masa mau ketemu every single time, nggak mungkin Beb gitu. Tapi dulu sebelum dia married sama Lukman, ya gue sama dia jalannya jalan, kongko ya kongko, nongki ya nongki gitu kan. Maksudnya ya seru-seruan aja, dan dia belum ngaku dia bipolar gitu. Nah kalau dari menurut tuh dia duitnya itu kemana semua? Kenapa sampai sekarang dia nggak punya apa-apa? Nah kalau feeling gue ya makanya kan gue jujur ya, misalnya kalau feeling gue kayaknya ada deh Beb, asetnya masih ada deh Beb gitu. Karena kan maksudnya gini loh, dari mana orang 60 juta aja dia nggak ada, 30 juta aja nggak ada. Nah itu yang gue nggak mungkin dia tuh sama gue, nggak mungkin berani, karena dia tahu gue pasti orangnya kayak gini. Tapi akhirnya lu dibalikin duit lu lunas kan? Karena setelah apa? Setelah gue apa yang gue lakukan. Karena lu ngerasa bener. Karena gue merasa bener dan gue post aja semuanya. Ya, gitu. Dan dia kan sama yang lain kan Uci diem, semua diem. Gue doang yang ngoceh dibalikin. Terus Uya, kalau dia mau punya duit, dia udah balikin duit Uya. Kan lu tahu modusnya dia. Lu mau berapa? 100 juta, 200 juta, 300 juta. Tapi nggak nyampe-nyampe. Duit Uya gue tungguin berhari-hari. Janji sama gue dari jam berapa waktu itu, Alfi? Ya? Dari jam 10 jam 2. Sampai jam 2 pagi tungguin duitnya nggak datang. Mana ada sih? Nah itu yang gue sayangkan ya, kenapa sih kalau misalkan yang duit Papi Uya 65 lagi katanya ya. Baru dibayar 35 ya, tinggal 65 ya. Itu bukan utang, dan Uya nggak pernah mau dicicil. Iya, maksudnya dia itu menurut gue penipuan berencana. Uya tuh selalu minta 100, dia tuh cuma ngasih 35. Biar apa dia? Dia tuh berencana nipunya biar masuk perdata kasus lo. Nah makanya yang gue sayangkan, kenapa sih pas mobil itu nggak datang ke Papi Uya, kenapa sih uang Papi Uya nggak dibayar 100 aja langsung dibalikin kayak ke lu gitu kan? Karena duitnya nggak ada. Nah itu, tapi gue masih berpositif thinkingnya gini loh. Ini orang kayak masih ada duit, dia masih ada aset, karena lu belum ditipu aja. Ya mungkin satu itu, kedua karena apa yang gue lihat dari dulu, ini orang usahanya benar gitu Beb, gitu, ada usahanya gitu. Masa sih harta lo habis dengan gitu aja, kan nggak mungkin ya Beb ya gitu. Dia nggak sekaya yang lu lihat berarti dulu. Ya mungkin nggak sekaya yang gue lihat. Dulu sempat sukses. Ya. Kenapa gue bisa bilang dia nggak kaya, nggak konglo, tapi sempat sukses karena dia merintis dari nol. Jadi sempat sukses. Tapi kalau dilihat apa yang dia punya ya sekarang ya tak ada. Nah itu dia yang gue mobil aja sewa per hari. Nah itu gue nggak tahu. Kunci. Gue nggak tahu. Sumpah. Ada tuh tukang sewa mobilnya diutangin 70 juta buat sewa Alphard per hari. Nah itu gue nggak tahu. Itu gue sangat menyayangkan sekali. Maksudnya kayak dia sosoknya udah image-nya bagus, tiba-tiba jadi begini kan sangat bodoh sebenarnya Beb ya. Bodoh banget gitu. Maksudnya kayak amit-amit ya, kayak gue diajarkan sama orang tua gue sesusah-susahnya gue nggak mau ngutang sama orang, apalagi nipu orang gitu kan. Gitu. Kalau ngutang usaha gue masih ada, ya namanya pengusaha pasti ada utang. Iya kalau ke bank, nyicil KPR iya, tapi kalau misalnya kayak Beb minjem uang dong tuh, gue amit-amit nggak berani ya Beb ya. Kalau ke teman, apalagi teman. Dia bukan minjem, dia nipu. Nah beda. Kayak gitu kan. Minjem mah masih nggak apa-apa. Nah itu minjem, kalau nipu apalagi Beb ya kan. Itu kan hukum kasusnya kan Beb ya gitu. Maksudnya di pikiran gue aja gue nggak amit-amit gitu. Makanya gue sangat menyayangkan, kayak kasihan. Kenapa sih sampai begini gitu? Gue prihatin. Kalau iya pun, aduh, maksudnya kayak sayang gitu, kayak menyayangkan. Lu udah merintis dari nol, dari awal, kok jadi kalau memang bener
aduh sangat ini ya prihatin dan kasihan gitu. Ya semoga sih yang gua sih berdoanya gini ya, dia bisa membalikan uang Papi Uya, Kak Uci, Kak siapa yang ditipunya. semua. Ya. Udah, ini semua bukan masalah duit, ini semua bukan masalah harga diri. Jadi yang dilakukan itu bukan uang doang yang dirugikan. Dia udah masalah harga diri semua, lu diancem-ancem, lu yang ditipu, lu yang diancem-ancem, lu disomasi. Ditambah dengan pengacaranya sekarang yang menurut gua tidak berkompeten karena dia harusnya menjembatani korbannya biar masih bagus pengacaranya dulu si Maci, semua korbannya tenang. Dengan adanya pengacaranya yang sekarang, semua pada ngamuk. Semua tapi yang gue tahu Beb, yang pengacara yang sekarang itu sering dipakai juga dengan dulu udah pakai pengacara yang sekarang. Asman, iya gue tahu dari tahun berapa gitu. Pengacaranya kan ada beberapa. Kan? Kalau yang Maci itu juga gue sempat dikenalin ke rumahnya dia waktu yang di Kopo. Gue datang. Maci baik karena temennya Lukman. Iya, itu temennya Lukman. Gue datang tuh pas itu gue datang April 2021 ya, gue ulang tahun gitu kan. Gue datang ke rumahnya, gue dikasih hadiah baju Gucci, ya kan. Gue store ya langsung atau enggaknya gue nggak tahu ya kan? 2021 kemarin tahun lalu ya kan. Beb, gift ya, gue menghargai dong present ya kan. Terima kasih, gue posting, terima kasih, bla 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 gitu kan. Gue story di rumahnya dia. Pas juga datang ke rumahnya dia lagi live Instagram jual kerudung. Itu bener yang Iqbal bilang. Ya, ada Iqbal juga, ketemu Iqbal malam itu. Ada Iqbal juga, Iqbal bawain makanan. Beb, aku bawain sate atau apa gitu, makan bareng. Ada Iqbal, terus Iqbal juga emang bener jualan live, jualan baju, jualan apa, jualan kerudung gitu-gitu. Terus gue dikenalin, Beb dikenalin Maci. Terus kita foto bareng juga, gue repost juga apa semuanya gitu. Dan itu masih baik-baik aja. Tapi gue udah tahu kalau dia lagi bermasalah sama Kak Uci waktu itu, ya kan? Oh, nggak ikut, ada nggak sih di story itu? Nggak ada, gue emang nggak pernah ada di story-nya dia, Beb, gitu. Nggak ada sama sekali. Pokoknya gue, gini loh, Beb, namanya gue juga maksudnya berteman dengan orang-orang entertain. Ketika ada orang bermasalah, gue nggak mau ikut campur. Pertama, gue nggak mau berkomentar. Dan ketiga juga, gue nggak mau kayak ikut-ikutan kayak, iya, dia begini-begini, gue nggak mau. Takut dong, Beb, ya kan? Namanya kita kerja di entertain, relasi kita kan orang-orang ini juga, circle-nya sama ya, Beb, ya. Kita jadi omongan jelek, makanya waktu dia bikin story itu, gue mau kayak komen juga, Beb, jangan begitu. Gue hapus lagi, takut gitu kan. Karena kan takutnya ntar dia ngamuk-ngamuk atau gimana mencak-mencak, kan gue nggak tahu ya, Beb, ya, gitu. Apa efeknya, apa gimana. Tapi kok story-nya frontal gitu, dia berkata kasar gitu-gitu. Nah, Kak Uci itu aku nggak kenal, cuman temenku, junior aku MC, kenal baik sama Kak Uci. Itu kakak-kakaknya dari Surabaya sering ke Jakarta, ketemu, suka baik banget Kak Uci. Terus, nah yang lucunya lagi, si teman gue, adik-adikan gue yang MC ini, pernah gue ajakin nge-MC untuk grand opening kliniknya di Lebak Bulus sama gue, gitu kan. Gitu. Terus pas denger berita kakak-kakaknya ketipu tas, dia ngadu ke gue juga. Kak Icat, ini bener nggak sih komedi begini? Ya gue mana tahu, gue bilang gitu kan. Gue aja kagak jual beli tas, mana gue paham, gue bilang gitu kan, gitu. Nah, gue pikir awalnya diganti tas asli kan, gitu kan. Oh, mungkin diganti tas asli, Kak Uci udah redam nih, udah meredup. Ternyata story panjang, tiap hari kan terus dia live gitu kan. Ya, Kak Uci diam tuh. Ya, itu lu bayangin aja ya, orang bisa kena mental karena sampai anaknya Uci itu dilariin ke Amerika, disuruh liburan. Takut kenapa-napa. Lu jahat lah, lu nggak boleh kayak gitu. Dan lu juga ngomong bebe, lu nggak boleh membenarkan apa yang dilakukan. Gua nggak mau tahu dia mau dulunya baik, kayak mau dulunya dia malaikat. Yang gue lihat sekarang, dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan sekarang. Betul, makanya. Karena ini bukan masalah duit lagi. Gue mah duit mah udah balik. Karena ya ini emang parah, lu nggak lihat yang harga diri ya, Bo. Harga diri mah, dia mah berantem sama gue mah pasti mampus. Bu, ini bukan masalah buat gue menang atau kalah lagi, ini karena gue udah lihat korbannya secara langsung. Jadi lo iba ke korban yang lainnya, lo pengen speak up tuh kayak untuk membenarkan. Karena mereka semua nggak berani speak up. Betul. Dan yang gue lakukan ini gue yakin gue benar. Makanya di sini pun gue posisi sebagai teman juga, kalau memang dia salah pun, ya gue nggak ngebela dia, nggak membenarkan. Lo lihat nggak yang korban dia yang masih yang meet and greet kayak Ricis? Yang gue nonton, iya gue nonton. Itu gila loh dia. Itu gila loh. Yang katanya dia posting terus disuruh bayar ya apa gimana ya? Iya. Karena dia ngerasa yang endorse bukan sih, yang endorse yang dia posting tiba-tiba katanya ada suruh bayar katanya. Karena aku udah selebriti kamu posting aku. Oh, itu makeup artist. Oh, makeup artist ya. Ada juga yang kemarin yang ada meet and greet buat Ricis. Dia semuanya ditipu. Gitu. Ya makanya mungkin benar kata Dennis juga, mungkin gue juga bukan korban di sini, jadi gue nggak tahu juga gimananya, dan untungnya juga gue bukan korban, hanya sebagai teman dan kenal dia. Tapi kalau memang apapun itu yang dilakukan salah, ya memang harus dapat pelajaran gitu kan. Cuma gue di sini bukan membela
dia juga, tapi gue bercerita kalau gue kenal dia dari zaman dulu tuh, dia tuh bukan seperti yang sekarang. Dia tuh dulu super duper. Dulu ya dulu. Iya gitu Beb. Ya dulu. Sekarang kan ya begitu itu tanggung jawab. Betul. Apa yang lu tabur ya lu tuai. Nah, jangan karena lu sekarang kayak gitu, lu ungkit yang dulu seolah kan menutupi itu enggak sih. Ya memang gitu. Karena yang diakuin kriminal. Betul, makanya gue kagetnya kriminal bukan? Iya kriminal lah, ya kan kalau penipuan mah kriminal, kejahatan dong Beb. Pengancaman iya dong, ya kan. Makanya gue kaget pas dia mulai berubah tuh 2019 itu. Sejak kapan dia pakai Brimob? So gue sih kalau Brimob-Brimopan dari dulu udah ada sih Beb. Dari kapan? Dari yang di usaha awal-awal tuh udah ada. Dari yang mulai usahanya dia ganti nama setelah dia cerai dari suami yang pertama ya. Oh dari setelah bukan pas sama suami pertama. Enggak. Pas sama suami pertama pokoknya ada ayam deh ya. Ada ayam. Pokoknya nggak ada ini ya. Terus tiba-tiba dia buka klinik dengan nama baru, dengan nama dia kan itu kan MD klinik kan nama dia punya partner bisnis merger sana sini belum nikah sama Lukman. Itu yang gue tahu dia udah pakai patwal, udah pakai Brimob. Yang gue tahu ya kemana-mana selalu di patwal dan kemana-mana ada Brimob memang gitu ngejagain dia gitu. Ngejagain dari apa? Ya kayak versinya dia kayak suka ketakutan, anxiety, insecure gitu-gitu Beb gitu. Karena masa salah atau apa? Enggak, maksudnya kayak dia ngerasa kayak apa ya, butuh keamanan aja karena kayak balik lagi kan dia mungkin masih muda, takutnya ada apa-apa di jalan, bagaimana gitulah gitu. Terus pas nikah sama Lukman juga ada juga gitu. Gitu Beb yang aku tahu gitu. Jadi kalau masalah Brimob dan juga patwal tuh dia zaman dulu sebelum nikah sama Lukman juga udah ada gitu. Udah sering dia begitu story kalau ke Jakarta dari Bandung pakai patwal gitu-gitu. Terus kayak misalkan ketemu nih, gue pernah juga ngopi-ngopi di salah satu mall, ada Brimob aku tuh gitu-gitu. Ada Beb itu gitu. Tapi kan gue nggak tahu dalamnya kalau memang dia bisa dia dalam hatinya atau di luar itu dia menipu orang atau enggak, kan gue nggak tahu Beb gitu. Kan hati orang nggak ada yang tahu. Betul, makanya pas lo speak up, Papi Uya speak up, terutama Kak Uci yang pertama speak up kan berarti membuka membuka mata dan pikiran semua orang kalau bener nih gitu kan, karena kenyataan kan bukan dibuat-buat gitu. Semuanya by bukti. Iya makanya gue menyayangkan aja gitu Beb, tapi kalau memang dia salah ya harus patut diproses gitu. Kalau salah memang salah ya. Udah pada TSK kok. Iya gitu. Makanya tapi ya semoga gue sih berharapnya dia masih punya aset dan bisa mengganti, dan kalau memang dihukum pun ya diringankan lah, meringankan hukuman dia lah dengan gimana bisa punya aset orang dia penipuan berencana. Orang kalau misalkan dia punya aset berarti usaha dia semua cacat hukum dong. Kan dia katanya ODGJ kata pengacaranya. Usaha cacat hukum. Terus kalau katanya ada investor, berarti ada aliran dana dong. Kenapa kalau aliran dana bayarin aja orang yang lu tipu? Harusnya begitu Beb. Itu juga gue harapkan biar nggak rame. Karena dia ngarang. Ini penipuan berencana ngarang. Ya itulah gitu. Makanya aduh benar-benar deh sangat disayangkan. Lu kenal namanya nggak? Hah? Kenal namanya nggak? Pernah berapa kali ketemu. Kan ibunya juga, katanya kan kemarin preskon kan. Kan gue liat preskonnya. Ibunya nangis kan, sama bapaknya nangis, sama kakeknya juga ada kan. Dia bilang malah dia kayak ketakutan pas keluarganya nengok ke rumah sakit yang sekarang, diusir keluarganya. Sama siapa? Sama Medinanya. Gitu katanya. Kan ibunya preskon, nonton deh preskonnya di semua media online kan ada. Gue tahu. Iya kan, gitu. Nah gue udah ke Bandung tahu nonton kan? Iya gue nonton itu preskonnya kan, preskon yang keluarganya kan. Ibunya cerita, ibunya juga nggak menyangka katanya kalau itu kayak bukan anaknya satu. Karena gue yakin keluarganya kayaknya emang enggak, karena gue liat rumahnya. Kalau dia emang dulu kaya dan orang baik, rumahnya pasti dibagusin rumah emak. Karena gue kalau dapet duit pasti gue kasih ke emak gue. Sama gue juga. Ya tapi bisa dilihat ya enggak. Yang tahu ibunya berprofesi sebagai apa? Bidan. Iya benar. Kan gue ke rumahnya. Iya. Gue udah ke tempatnya. Gue nonton yang di Ciwidey. Gue udah ke Ciwidey. Gue udah ke rumah restoran yang dia aku punya dia. Ponyo ternyata punya istri dari omnya yang dia aku punya dia. Gue udah ke rumahnya yang dia bilang katanya rumahnya megah, ternyata kontrakan di Mekarwangi. Yang Mekarwangi Kopo ya. Yang Kopo itu yang gue terakhir ketemu Bang siapa Asmi itu di situ, siapa pengacaranya tadi? Maci itu di situ gitu, di rumah itu yang gue dikasih kado tuh di situ, di Mekarwangi itu. Oh itu katanya ngontrak ya? Ngontrak. Gue beli baru. Iya, ngomong baru beli. Gue tanya satpam yang punya namanya Pak David apa Pak Danu sih? Ya itu aja. Kalau rumah yang di Dago katanya itu beli terus dijual sama salah satu artis, dia bilang gitu. Ya nggak ada yang tahu. Gue sih udah nggak percaya lagi sama gitu, makanya dia. Gitu. Makanya ya jadi yang dia bilang bisa jadi ada yang benar, bisa jadi bohong semua. Nah itu sangat disayangkan sih, maksudnya kayak ya yang pasti sih gue sih sudah kesana dan gue live YouTube. Kenapa gue nggak bikin konten seperti ini? Karena konten ini bisa diedit. Kalau live YouTube nggak bisa diedit. Nonton aja semuanya. Gue nyari emaknya, gue ketemu dengan baik. Itu selalu ketipu. Ya iyalah. Ya gue semua butuh penjelasan dong. Ya berarti. Tapi lu ketemu sama nyokapnya ngobrol. Emaknya
ketemu sama staffnya namanya Sofi. Oh, iya. Terus habis itu saya mau ketemu sama Bu Bijantian, saya mau jenguk Medina juga, gue bawa bunga. Terus udah gitu, habis itu Sofi ini masuk, bilang, terus udah gitu keluar, katanya Bu Bijantian lagi tidur. Terus, ada di situ? Ada di situ, tapi lagi tidur. Yang gue tangkap ya orang tua, nggak mau diganggu, ya gue nggak boleh maksa, takut kenapa-napa. Lu menghargai juga? Bukan menghargai, emang kalau orang tua, ya lu nggak tahu kondisinya sehat apa segala macam. Kalau dia nggak mau, ya nggak boleh dipaksa lah, entar sakit. Ya udah, jadi gue cabut ke restoran yang dia bilang ngaku punya dia. Oh, jadi lu nggak sempat ketemu ibunya waktu itu? Nggak sempat. Tapi emaknya pernah WA gue, makanya gue kesana. Terus dari gitu gue ke restoran yang pernah aku punya dia, ternyata udah ketemu dia juga, yang udah ketemu ibunya ya? Nah di situ kan ya gue lihat lah, kalau dia konglomerat atau orang kaya, pasti dia bagusin rumah mamanya. Iya dan kalau dia orang yang baik hati, yang menurut dari versi Anda ya, kan lu lihat dari situ lu bisa lihatnya gitu rumah mamanya. Ya, bukannya gue menghina ya, gue bukannya menghina, mohon maaf, gue paling tidak mau berurusan sama ibu orang karena gue sangat sayang mama gue apa segala macem. Sama. Iya gitu. Ya mungkin balik lagi, mungkin di sini posisinya kalau gue sebagai teman, gue ketipu dari kebohongannya aja kali ya gitu. Maksudnya apa yang dia ucapkan mungkin ada yang benar, ada yang enggak gitu kan. Iya, gitu. tapi sekali lagi ya gue bilang namanya manusia pasti ada baik dan ada buruknya. Betul. Mungkin dia pernah baik, entah apa yang dijalani buruk, tapi itu harus menjadi tanggung jawab dia. Karena dia udah dewasa, dia udah bisa kawin, dia udah bisa beranak, ya udah gede, bukan anak kecil lagi, gitu. Kalau lo mengharapkannya apa nih dari yang semua ini yang udah dialamin rangkuman dari lo? Oh ya, dia harus dikasih efek jerak. Yang gua lakukan ini bukan untuk kebaikan semua orang doang, bukan untuk kebaikan yang ditipu, bukan untuk kebaikan bukan untuk pengetahuan masyarakat juga, modus-modus penipuan yang ada. Ini juga salah satunya yang modus-modus penipuan yang ada biar masyarakat aware. Terus gitu yang ketiga, dia ketangkap itu adalah untuk kebaikan Medina sendiri. Biar ada efek jerak, biar dia nggak mati sebagai penipu. Biar dia sempat tobat dulu, sempat minta maaf sama korban-korbannya. Karena untuk keluarganya juga adalah ini yang terbaik. Biar anaknya bisa tobat dulu sebelum mati. Dan juga kan keluarganya kalau nonton press conference-nya, dia nggak minta maaf sama korban. Keluarganya minta maaf sama investor. Investornya itu yang gue tahu, investornya itu sering ditransfer sama Medina. Gue ada bukti chatnya mas semua. Luar biasa ya, Dennis keren sih. Iya. Ya makanya gue waktu adanya kasus ini muncul ya kan, gue tuh jadi kayak related. Gue nonton film di Netflix namanya Investing Anna. Inventing Anna ya, Inventing Anna ya itu, makanya kayak gitu. Iya benar. Apa yang lo ngomong flexing ini itu, flexing ini itu setelah gue kesana nonton live, nonton dong YouTube gue. Lihat dong rumah mamanya. Mohon maaf, gue bukan menghina. Gue tidak mau pernah menghina orang tua orang atau apalagi berurusan dengan keluarganya. Tapi gue kesana karena emang gue nggak tahu kan dia bilang rumahnya megah. Gue kesana bukan untuk apa segala macam. Kalau gue belum pernah jujur ke rumah. Gue nonton aja. Nah itu gue kesana untuk jenguk dia dan pengen ketemu mamanya. Bener nggak mama gue WA gue gitu. Ya udah, dia mau sampein nggak? Ya pokoknya intinya apapun itu Dennis dan juga korban-korban yang lainnya semoga cepat selesai masalahnya. Kalau memang salah ya disalahkan gitu kan. Tapi di sini gue tidak membuka aib dia. Nggak buka aib. Iya kan. Di sini gue memang jujur sebagai apa adanya teman dan gue mengenal dia seperti apa gitu kan. Kalau memang salah ya harus diproses dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Tapi gue sebagai teman, sebagai yang udah mengenal cukup lama 10 tahun ya kan. Kalau mau dibilang sahabat, deket ya deket, tapi juga jauh ya jauh setelah dia married, tapi ya sering ketemu juga, sering chatting-chattingan. Jadi kayak intinya apapun itu masalahnya cepat selesai dan maksudnya cepat mendapatkan efek jerak kalau memang itu dia lakukan gitu. Kalau memang benar dilakukan, memang benar. Ya dihukum sewajarnya. Dan tapi sepantasnya, tapi gue berharap dia bisa menyelesaikan dengan semuanya dengan sebaik-baiknya lah gitu. Dan untuk para korban juga semoga diberikan kesabaran, jadi pelajaran, dan semoga tidak terulang lagi. Dan apa yang diinginkan para korban balik lah gitu, diganti lah minimal gitu. Korbannya udah nggak mau duit, korbannya mau dijerak. Ya udah berarti ya. Semoga yang terbaik aja lah buat Medina, dan cepat sembuh juga biar prosesnya cepat ini kan. Semoga cepat sembuh dan semoga nonton ya semuanya. Oke. Ya nonton dong ya, Beb. Nonton dong pasti. Yuk. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus sebarin videonya biar makin banyak yang nonton dan gue makin kaya. Bye.